Oke, Pak. Kembali lagi. Masa arep melu-melu opo kek? Nah, ojo melu-melu. Iya. Welcome to Aisyah Inggris. Inggris. Aduh. Yo, apa iki wong Jawa Pak? Iya, tuh ntar. Oke, Crypto, winter. Oke, winter. Winter hari ini lagi Bitcoin hari ini, Bang. Bitcoin hari ini ya apakah bearish, apakah bullish? Bearish, Pak. Bearish. Market merah menyala. Berita-berita merah masih merah, Pak. Saya nyangkut. Nyangkut lagi. Ya apa-apa. Iya nyangkut nggak apa-apa. Itu buat pembelajaran aja. Nyangkut cerok. Nyangkut cerok, Pak. Selama uang dingin masih ada ya, Pak. Nggak pakai uang itu ya, Pak. Jangan. Kasih bearish, Pak. Di 57 US dollar ya, Pak? ya, 57 US dollar. 50.000. Oh, 50.000. Maaf. 57.000 US dollar. Ya, 57. Sekitaran berapa, Pak? Enggak tahu. oke. Lanjut aja. Saya enggak punya. Kalau punya tak bahas, Pak. Kita lanjut aja yang membuat Maret. Yang bikin market itu masih bearish itu apa, Pak? Coba. Berita pertama Ya ini, Pak, sebenarnya berita bagus sih, Pak. Kenapa tak market belum hijau ya, Pak ya? Padahal inflasi Amerika itu udah menurunkan, Pak. Udah turun inflasinya, Pak. Wacananya begitu ya. Wacana emang udah turun inflasinya menjadi 3%, Pak. Jadi mungkin Pak D. Powell itu udah Masih ada, Pak, di saya. nggak tahu, Pak. Saya bukan waris, nggak ada jaminannya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut, Pak. Powell tadi sampai Powell. Ya, Powell. Powell udah apakah mengangkat suku bunga? Mungkin nanti sih, Pak. Mengangkat. Ya, Pak. Sebenarnya sih jangka kedepannya bakalan dia akan mengangkat. Nggak tahu, mungkin ya di 2004 ini. 2024, Pak, maksudnya. Ya. 2024 ini akan mengangkat dia kalau udah pemilihan presiden. Nggak pemilihan presiden antara Amerika ya ini, Pak. Amerika. Bukan Konoha, Pak. Jangan bahas Konoha dulu. Nanti Yang Joe Biden sama Trump. terus yang kedua, Pak, itu Jerman itu masih menjual Bitcoinnya, Pak. Iya, Pak. Yang bikin sebenarnya ya nggak terlalu lah itu. Nggak terlalu matang. Gitu, Cok. Ya menurut saya sih nggak terlalu. Tapi ada berita Sisi bagusnya. baiknya. Ada berita bagusnya, Pak. Oh ya, apa, Pak? Untuk menanggulangi si Jerman ini menjual, Pak. Iya, Pak. Argentina. Oh ya, negara Argentina ya, Pak. Argentina, Pak, dia berperan besar bagi market. Argentina mengadopsi kripto. Argentina mendominasi jumlah pengunjung exchange dengan jumlah 2,5 juta pengunjung dari 130 juta pengunjung. Selain negara tersebut merupakan pasar teratas di Binance. Iya. Kenapa sih, Pak, kamu sebut negara? Ya masa ini Jadi apa-apaan itu? ya kalau masuk uangnya Kita sebagai di negeri Konoha ya kita sponsorkan lah. mungkin gini mikirnya Argentina itu memilih Binance itu adalah exchange nomor 1 di kripto. Iya, terbesar ya, Pak. Ya, dan di dunia mungkin ya, Pak. Di dunia itu yang nomor 1 itu Binance. Ya. Ini bukan mempromosikan, Iya, kan mempromosikan banyak ya exchange terkenal di negara kita ya, sebenarnya. Salah satu exchange kripto terbesar di dunia di 6,9 dari total kunjungan Binance, Pak. ya yang di Argentina ya, Pak, itu, Pak. 6,9%. Udah
Berapa itu? Berarti mungkin ya Argentina mulai ya Mungkin anak-anak kecil segini itu udah kenal kripto di sana ya Bang. Segini ya. Sedangkan di maaf di negara Konoha kita ini oh masih mainan karet. ada Pak, ada anak kecil saya pernah lihat Ya, itu di TikTok ya mungkin. pakai uangnya ibunya buat Iya itu Pak, itu udah, tapi itu bagus Pak, dia dari kecil udah tahu bisa mempelajari teknologi yang semakin kedepannya semakin maju. semoga lebih baik gitu teknologi. Oke lanjut. Ini ya kalau lanjut ini berita terhangat Pak. Berita terhangat Pak. Padahal ini terhangat negara kita ya Pak ya. Negara Konoha. Kita bahas negara yang kita tinggali ya Pak. Ya kita tinggali Pak. Yang kita bangga-banggakan ini. Emang Oke. bangga Pak. Yang nggak bangga itu saya itu yang nggak bangga itu. Yang orang Oke Pak, oke. Fungsinya berita ketiga. Itu OJK larang influencer mempromosikan aset kripto. Di era digital ini, influencer memiliki peran besar dalam membentuk opini publik termasuk di dunia aset. Dalam konferensi pers konferensi pers RDK pada Senin 8 Juni ya Pak. Ya Jun. Kepada eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan Kripto OJK Hasan Fauzi oh ya Pak, mengatakan seorang influencer itu gimana Pak? Ini Hasan Fauzi itu siapa Pak? Hasan Fauzi itu ya OJK sana saya tidak tahu, saya bukan warisnya. Ya buat Hasan Fauzi yang pernah ngomong gini, katanya dia ngomong ya mengatakan bahwa seorang influencer apabila memiliki jumlah pengikut yang besar itu bisa mempengaruhi muda-mudi di Konoha ini ikut langsung asal masuk gitu Pak. Iya. Jadi influencer itu cuma menjelaskan apa ini bla 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 dan muda-mudi ini langsung masuk gitu aja Pak. Aduh sakit Pak saya. Padahal jangka kedepannya enak loh Pak. Ya bagus, enak. Kita itu tinggal tato di sini, ya tato di sini ya. Bayar pakai kiri, spread dah jadi. tapi nggak bisa dibuat transaksi Pak. Koin. Gimana? Kalau ada transaksi di Indonesia, ada tahu Taman Sriwedari Surakarta? Di sana kan ada ya contoh nih, saya udah nato nih di sini. Itu beli nasi kucing Pak di sana Pak. ya Mas, aku tuku sego kucingnya si jiwa Mas. Ini ada gorengan, es teh Mas. Tapi bayarnya yang gede Mas. Kenapa Mas? Nah, Bitcoin. Halo deh. Gimana sih ini Solo Jawa? Bayam sing wae. Gimana ini ya? Dong ngawi terus diablak. Wong goreng leme lho. Itu buruknya itu Pak. Soalnya di Konoha sendiri itu ya masih dibilang kita itu dalam teknologi masih dibilang jadul ya Pak. Ya, Belum mengikuti. termasuk jadul sih Pak. Orang ini aja orang mau influencer itu kan niatnya sebenarnya baik. Ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Cuman kalau orang-orang Konoha ini enggak darurat membaca ya. Udah ya Gen Z ya. Gen Z itu ya kelahiran tahun Ya, 2000 siapa ya? 2000 berapa ya? 2000 Pak. Gen Z. Kalau di bawah itu kan kaum milenial Pak. Ya, kita termasuk kaum milenial. Ya kita termasuk kaum milenial Pak. Janganlah darurat membaca. Gen Z itu ya keinginannya, survei itu sudah membuktikan. Saya baca itu serius. Itu dalam pekerjaan itu
yang diinginkan Gen Z anak-anak sekarang itu menjadi konten kreator. Ya. Ada tanggapannya, Pak? Ya nggak ada tanggapan. Saya nggak tahu Pak Gensi Pak. Pusing ya saya mikirin ini. Ini ya, yang saya udah kerja nyata aja masih harus nabung di sebuah aset yang ya mungkin masih awam bagi orang-orang Konoha. Konoha masih awam Pak. Hanya berapa persen lah ini di Konoha ini. Saya kerja nyata Pak, saya masih ikut kerja. Masih Bikin video ini ya kalau ada yang nonton ya monggo, nggak ada ya udah. Ya kita cuman apa ya Pak? ya mendokumentasikan bahwa kita itu dulu itu gini. Kalau ini nanti Bitcoin bisa besar di Indonesia, Ya, kita tahu bahwa kita pernah berjuang mempromosikan Bitcoin. bukan mempromosikan apa Iya, Pak. sekarang OJK Pak. Oh iya Pak. bahwa kita sekedar sharing memberitakan bahwa berita-berita Bitcoin, berita buruk, berita bagus gitu ya Pak. Ya sebenarnya sih kalau saya kita kembali OJK ya Pak. Iya Pak OJK. Ini harus panjang. OJK itu menurut saya sih ya ada salahnya ya juga ada benarnya. Iya Pak. Kalau menurut saya ya jangan langsung ya itu ibaratnya menunjuk loh itu. Influencer loh itu menunjuk loh ibaratnya. Seperti mungkin kalau influencer kripto itu siapa itu? Ya seperti Ya mungkin yang kalian tahu Timothy Ronald. itu panutan saya. Ya itu Pak. Timothy Kalimat Sada sama Orang-orang banyak lah Pak. Orang-orang terkenal. Yang terkenal kan dua itu Pak. ya paling terkenal. Ya itu kan pertama kali membeberkan ya ibaratnya. Apa namanya kalau mengasih tahu itu Pak? Yang terlalu vulgar mungkin. Ya Nggak ada Nah, kalau di Konoha dia digituin nggak tahu. ada orang yang seberani Dia nggak ada seberani dia. saya akui dia. Ya sih Pak. mentalnya bukan mental tempe. Kalau OJK ini menurut saya itu salah. Tapi ada Bagusnya juga, bagusnya juga. saya Membela OJK kali. Ya enggak apa-apa. Saya ada yang bela nih. Jangan diterusin aja. Saya belanya gini Pak. Di tahun 2020 sampai 2021 ya itu di kripto itu marak, ini koin Indo ya Pak, marak koin Indo yang berembel-embel ada artisnya Pak. oh pantas. Mungkin dari situ sih Pak. Iya mungkin dari situ ya. Ya benar sekali Pak. Kita bawa koin, nih koin artis terus dipromosikan. Di situ ada tahu koin asik yang dipromosikan siapa Anda juga tahu, saya nggak mau nyebut namanya. Iya. Ada koin asik, ada koin Bahkan Ustad koinnya lupa saya namanya. Ustad yang pernah viral omongannya yang Ya. itu. Mungkin ada koin lagi yang jebolan binomo. Anda tahu Iya, iya. bikin koin buat X koin itu. tai semua. Enggak ada yang jadi. Untung saya nggak ada yang masuk sih Pak. Aduh. Ya, kita Ada yang- akan membahas besok. Pertemuan besok. Palapa itu bagus. Oh iya Pak, ada satu koin palapa. Tapi itu kalau udah tahu bebas kita mempromosikan. Enggak, kita sharing Pak. Enggak. Kamu harus masuk ke sini. Kamu harus enggak. Tapi mau masuk kan Pak? Ya, kita lihatlah. Kita Oh, palapa ya, saya pernah dengar juga itu palapa yang koin dari Indo itu yang ya ketua itu. aduh, dibahas besok aja Pak. Kita akan membahas OJK lagi. OJK tadi yang buruk, yang Ya. baik udah Yang jangan baiknya itu Pak, Ya, menurut saya loh. kalau OJK itu saya hanya menyalahkan hanya satu Pak. Jangan menunjuk satu orang ya ibaratnya. Nah, benar. Enggak. Harusnya jangan influencer itu enggak boleh gini-gini. Seharusnya OJK itu bilangnya influencer itu coba jelasin yang baik yang itu ya gitu harusnya. Enggak langsung influencer ini harus berhenti, harus ini, harus ini. Enggak, jangan gitu. Salah itu OJK sebenarnya.
Iya Pak, benar. Soalnya Lu mempojokkan. ya selalu mempercayai. Terus influencer itu mau dapat uang dari mana? Dari YouTube Pak mungkin. YouTube. Sama aja promosi Pak itu. Ya mungkin judul kita nanti kita rubah lah. Jadi apa? Indonesia Ya kalau kita mungkin mau bikin video tentang nabung AEVO itu kita mungkin ini ada disclaimernya, ini bukan ajakan, ini cuman dokumentasi kita sendiri aja. Kita hanya memberitahu teman-teman Pak. Kalau ada video ini mengandung yang lain, mungkin kita cuman ya bacain berita aja tentang cryptocurrency, bukan ada ajak mengajak ya. Walaupun kita juga belum besar itu belum disorot oleh ini itu ini. juga bukan influencer. kita cuman provokator. Penghuni Pak. kita bukan sebut diri kita itu influencer Pak. Ya, Kami cuman ya nabung gitu buat jangka panjang kami. ya kami. Baca berita ya cuman buat ini iseng-iseng dokumentasi kalau nanti kripto bakal bagus di Indonesia mungkin di 2045 itu mungkin di Indonesia. Cemas atau emas sih Pak itu? Kalau saya sih ya, kalau saya mendukung Indonesia Pak. Indonesia, kenapa Pak? Ya, Kan itu ada judul, ada isu yang Indonesia 2045 Cemas. masih Mas itu emas, tapi ada C-nya. Itu. Saya baca ya, ini pendapat saya. ya